Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semua? Tentunya sehat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang keteladanan Nabi Nuh. Di sini Bapak sedikit menceritakan secara singkat yaitu tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Nuh seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga seorang yang bekerja keras atau pekerja keras. Lihat, ada gambar seorang anak yang lagi belajar. Ya. Ini adalah contoh seorang anak yang sedang belajar, berarti dia itu bekerja keras. Belajar adalah salah satu sikap untuk menunjukkan keinginan seseorang agar tercapai dengan cara berusaha secara terus-menerus belajar. Kisah Nabi Nuh. Mungkin kalian bisa melihat di buku cerita 25 Nabi yang disertai gambar ya. Langsung saja. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga dan juga keturunan Nabi Adam yang ke-9. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah ketika berusia 480 tahun. Nah, diangkat menjadi nabi itu 480 tahun. Jangan heran karena di zaman dahulu itu para keturunan manusia memiliki usia yang amat panjang. Bagaimana kisah yang dialami oleh Nabi Nuh? Mari kita simak ceritanya ya. Pada saat itu Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika kaumnya lebih percaya dengan berhala. Mereka lebih percaya jika menyembah berhala, hidup mereka akan lebih sejahtera dan jauh dari kesengsaraan. Berhala yang mereka sembah juga diberi nama. Berbeda-beda dalam memberi nama, sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Ada yang diberi nama Wad, ada yang Suwa, kadangkala diubah menjadi Yagut. Dan jika mereka merasa bosan, diganti lagi menjadi Yatuk dan Nasr. Jadi nama Tuhan mereka itu dalam kurun waktu berbeda-beda namanya sesuai dengan keinginan mereka dalam memanggil. Karena itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah agar meluruskan umatnya ke jalan yang benar. Nabi Nuh juga diberi keistimewaan yang fasih dalam berbicara, bijaksana dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Beliau juga berjuang dengan sekuat tenaga dalam berdakwah di hadapan kaumnya yang keras kepala itu. Dari sekian lama berdakwah, kurang lebih itu 4 sekian ratus tahun berdakwah, hanya mendapatkan 70 sampai 80 pengikut saja. Suatu ketika kaum Nabi Nuh berseru pada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, jika engkau ingin menjadikan kami pengikutmu dan mengikuti agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah pengikutmu yang terdiri dari petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka karena kami tidak ingin bergaul dengan mereka dalam satu agama." Nabi Nuh menolak dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang dan tiada pengecualian sama sekali." Ini jawaban Nabi Nuh. Karena seluruh daratan mulai terisi oleh air, kapal Nabi Nuh pun mulai terapung. Pada suatu hari itu Nabi Nuh akan membuat kapal.
Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa akan datang musibah banjir. Ya. Tapi umat Nabi Nuh itu tidak percaya. Malah menertawakan Nabi Nuh yang sedang membuat kapal. Nah, karena seluruh daratan mulai terisi air, kapal Nabi Nuh pun mulai terapung di atas air. Saat banjir besar datang, Nabi Nuh masih mengkhawatirkan anak dan istrinya agar segera bertaubat dan naik ke atas kapalnya. Akan tetapi istri dan putranya menolak ajakan Nabi Nuh hingga akhirnya mereka ikut tenggelam di banjir itu bersama dengan kaumnya yang keras kepala itu. Nabi Nuh sangat bersedih karena istri dan anak laki-lakinya itu terjerumus di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Istri dan anak Nabi Nuh pun tidak mau nurut dengan ajakan Nabi Nuh dan dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sampai ajal menjemput anak istrinya. Allah yang lagi maha mengetahui tetap menghibur Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan berkat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Nuh mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Ya. Jadi Nabi Nuh itu sampai sekarang itu dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi. Setelah azab yang diberikan oleh Allah berhenti, kapal Nabi Nuh tertambat di sebuah bukit. Semua yang ikut dalam kapal itu selamat dari musibah. Dan hingga saat ini ada beberapa peneliti yang penasaran dengan keberadaan kapal Nabi Nuh dan mencarinya. Dalam kisah Nabi Nuh disebutkan ada kejadian atau suatu bencana alam yang teramat besar, yang dimana banyak umat manusia yang tidak mempercayainya. Sungguh sangat menarik dan banyak pelajaran yang kita dapat dari cerita kisah Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Nuh itu dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah salah satu Rasul pilihan Allah. Jadi Rasulul Azmi itu artinya Rasul yang memiliki ketaatan, ya, ketakwaan, bahkan kesabaran, keteguhan hati yang sangat besar. Yaitu sabar menerima segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh ada lagi, yaitu termasuk Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim,